Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Hidayah Kuningan. Saya di sini akan menjelaskan materi konsep dasar IPS tentang individu dan masyarakat. Di sini pengertian individu. Individu berasal dari kata individuum dari bahasa Latin, yaitu satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologis berarti manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang di dalamnya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang melengkapi 1. Raga, 2. Rasa, 3. Rasio atau akal pikiran, 4. Rukun atau pergaulan hidup. Di sini raga yaitu bentuk jasad manusia yang khas yang dapat membedakan antara individu dan masyarakat, antara individu yang satu dengan yang lainnya atau hakikat yang sama. Rasa, yang kedua rasa yaitu perasaan manusia yang dapat menangkap objek atau gerakan dari benda-benda isi alam semesta atau perasaan yang menyangkut dengan keindahan. Yang ketiga rasio atau akal pikiran yaitu kelengkapan manusia untuk mengembangkan diri, mengatasi segala sesuatu yang diperlukan setiap diri manusia. Yang keempat, rukun atau pergaulan hidup, yaitu bentuk sosialisasi dengan manusia dan berdampingan satu sama lain dan saling melengkapi. Jadi, setiap manusia itu kita saling membutuhkan, saling melengkapi, dan harus seperti itu. Di sini poin A yaitu manusia selaku individu. Individu adalah seseorang atau seorang manusia secara utuh. Utuh di sini diartikan sebagai suatu sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, merupakan satu kesatuan antara jasmaniah dan rohaniah yang melekat pada diri seseorang. Setiap individu mempunyai ciri khas yang berbeda dengan individu lainnya, seperti bentuk fisik, kecerdasan, bakat, keinginan, perasaan, dan memiliki tingkat pemahaman atau arti tersendiri terhadap suatu objek. Jadi, individu adalah kondisi internal dari seorang manusia yang berfungsi sebagai subjek. Manusia selaku individu mempunyai 3 naluri, yaitu 1. Naluri mempertahankan kelangsungan hidup. Naluri mempertahankan kelangsungan hidup ini telah menimbulkan berbagai kebutuhan. Salah satunya kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makan, minum, dan perlindungan. Semua kebutuhan tersebut didapat dari lingkungan di mana manusia tinggal, dan dalam memanfaatkan lingkungan tersebut membutuhkan teknologi. Yang kedua, yaitu naluri untuk mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunan. Di sini menurut adanya kebutuhan akan rasa aman atau safety need, baik dari gangguan cuaca yang tidak nyaman, binatang liar atau manusia lain, pakaian yang dibuat dari berbagai jenis bahan dan model dan disesuaikan dengan kondisi cuaca. Perumahan dengan bermacam-macam bahan dan juga bentuk, pada dasarnya adalah usaha untuk memperoleh rasa aman dari berbagai gangguan. Adapun keanekaragaman bahan dan model yang dipergunakan sangat tergantung pada lingkungan. Perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, juga merupakan cerminan dari adanya ketergantungan individu terhadap individu lain dan adanya naluri untuk meneruskan keturunan. Yang ketiga yaitu naluri ingin tahu dan mencari kepuasan.
Setiap manusia mempunyai naluri untuk ingin tahu tentang sesuatu yang ada di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan manusia lainnya. Ilmu pengetahuan ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau batin manusia. Sedangkan penerapan ilmu dalam bentuk cara dan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut teknologi. Jadi, teknologi adalah berbagai cara atau alat untuk memenuhi kebutuhan material manusia. Poin B yaitu manusia selaku makhluk sosial. Manusia di sini adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi, sepenuhnya manusia tergantung kepada individu lain, seperti ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar membaca, belajar membuat sesuatu, dan sebagainya. Semua itu memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Menurut Malinowski 1949, salah satu ilmuwan, yaitu salah satu tokoh ilmu antropologi dari Polandia, menyatakan bahwa ketergantungan individu terhadap individu lain dalam kelompoknya dapat terlihat dari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial yang dilakukan melalui perantaraan kebudayaan. Perlindungan secara umum itu dalam pengertian gangguan atau kelompok lain akan lebih diwujudkan kalau manusia berkelompok. Untuk menghasilkan keamanan dan kenyamanan hidup, diciptakan aturan-aturan dan kontrol-kontrol sosial tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Selain itu, ditentukan pula siapa yang berhak mengatur kehidupan kelompok untuk tercapainya tujuan bersama. Di sini pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, atau artinya sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan saling mempengaruhi, saling terkait satu sama lain sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Pengertian sekelompok manusia di sini tidak mempunyai batas yang jelas harus berapa orang, tetapi jumlahnya minimal 2 orang. Anderson dan Parker Astrid 1977 menyebutkan bahwa masyarakat adalah adanya sejumlah orang tinggal dalam suatu daerah tertentu, mengadakan hubungan satu sama lain, saling terkait satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama, merupakan satu kesatuan sehingga mereka mempunyai perasaan solidaritas, adanya saling ketergantungan. Masyarakat merupakan suatu sistem yang diatur oleh norma-norma atau aturan-aturan tertentu. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan kebudayaan. Poin A yaitu ciri-ciri masyarakat. Menurut Sujono Sukamto 1987, beberapa ciri masyarakat perkotaan yang menonjol adalah 1. Kehidupan beragama kurang karena disebabkan adanya cara berpikir yang rasional yang berdasarkan pada perhitungan-perhitungan eksak. Yang kedua yaitu dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas yang nyata. Yang keempat, banyak peluang mendapat kerja daripada orang desa. Yang kelima, jalan pikir yang rasional menyebabkan interaksi sosial berdasarkan kepentingan daripada faktor pribadi. Yang keenam, jalan kehidupan yang cepat mengakibatkan pentingnya faktor waktu. Yang terakhir, yaitu perubahan sosial tampak jelas dan cepat sebagai akibat terbukanya pengaruh dari luar. Poin yang B yaitu peran individu dalam masyarakat. Di sini setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran atau role dan kedudukan atau status yang berbeda. Peran di sini adalah
Pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi status tertentu. Sedangkan kedudukan status adalah posisi seseorang dalam kelompok. Mengingat setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam, maka setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam pula. Maka setiap individu dapat berstatus dan berperan di kelompok sesuai dengan kepentingan masing-masing. Setiap individu harus berperilaku atau berperan sesuai dengan kedudukannya agar ia dapat diterima dan diakui keberadaannya. Karena setiap organisasi mempunyai aturan tersendiri, maka sanksi yang diberikan oleh setiap organisasi kepada anggota yang melanggar berbeda pula. Sanksi ini bertujuan menjaga keutuhan, keseimbangan, kestabilan kelompoknya sehingga tujuan kelompok dapat tercapai. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai peran dan tugas yang berbeda. Tugas seorang dokter berbeda dengan seorang guru, petani, supir, atau TNI Polri. Tetapi masing-masing saling membutuhkan, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, peran dan kedudukan sangat penting untuk menjaga dan integritas sosial. Di sini kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat ada dua macam, yaitu ascribed status, kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Biasanya diperoleh melalui kelahiran, seperti anak yang bergelar Raden. Otomatis anaknya juga bergelar Raden. Seorang anak menjadi raja karena ayahnya adalah raja. Seorang anak yang berasal dari kasta sudra maupun ia mempunyai kepintaran dan keterampilan yang tinggi, status ini sering pula disebut status yang tertutup, karena setiap orang tidak bisa menjadi anggota secara bebas. Perkawinan biasanya adalah cara untuk masuk ke dalam status itu. Yang B yaitu achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan sendiri. Seorang menjadi direktur sebuah perusahaan karena memang ia rajin dan ulet. Status seorang menjadi guru karena ia berhasil masuk dan belajar dengan yang baik. Status ini bersifat terbuka, artinya setiap orang dapat mencapai atau meraihnya karena kemampuan masing-masing seseorang itu berbeda dalam berprestasinya. Setiap status dan kedudukan mempunyai seperangkat simbol atau lambang yang dapat mencerminkan statusnya. Setiap orang yang berstatus ekonomi tinggi tercermin dari bentuk dan luas rumah. Seorang guru tercermin sikap dan pakaiannya, seorang TNI Polri dari kegagahan dan pakaiannya, seorang dari golongan ningrat akan tampak dari cara berbicara dan sopan santunnya. Baik simbol yang dapat mencerminkan status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi individu dan masyarakat. Setiap individu tidak akan bertahan hidup selama tidak hidup dalam kerangka masyarakat, sebab individu saling membutuhkan dengan individu yang lain, sehingga lahirlah peran bagi individu di dalam masyarakat, serta individu dalam interaksi sosial. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.